Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya umat muslim menyikapi fatwa MUI ini? Produk mana saja yang difatwakan oleh MUI? Kita berbincang dengan Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam. Selamat malam, Pak Asrorun Niam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Gimana kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah Pak Asrorun. Terima kasih atas waktu Anda pada malam hari ini. Pak Asrorun, setelah MUI kemarin mengeluarkan fatwa ini, banyak sekali pertanyaan dari publik ya. Ada yang selama ini ragu-ragu, bingung, lalu sekarang setelah ada fatwa kemudian memang diperkuat, tapi kemudian ada pertanyaan sejauh mana ini harus dilakukan dan bagaimana kita atau umat muslim bijak menyikapi ini, Pak Asrorun. Ya, terima kasih. Fatwa ini harus didudukkan di dalam kerangka upaya pemihakan kita terhadap perjuangan kemanusiaan secara universal. Kemudian di mana kita berbijak di dalam menghadapi konflik antara perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dengan agresi yang dilakukan oleh Israel. Maka ada dua substansi fatwa yang ditetapkan di dalam fatwa nomor 83 tahun 2023 ini. Yang pertama, mendukung aktivitas Palestina di dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Ya, hari ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dengan kemampuan dan juga kompetensi yang kita miliki. Kalau kita punya kuasa, maka kekuasaan kita wajib didharmabaktikan untuk kepentingan bantuan kepada Palestina. Nah, tetapi pada saat yang sama kita tidak menutup mata adanya pihak yang memberikan dukungan terhadap agresi Israel terhadap Palestina itu, baik terang-terangan maupun sembunyi, baik langsung maupun tidak langsung. Maka fatwa ini memberikan ketentuan hukum bahwa dukungan terhadap aktivitas agresi Israel itu diharamkan. Demikian juga mendukung pihak yang memberikan bantuan kepada agresi Israel itu juga haram. Baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, baik secara politik, secara sosial, termasuk juga secara finansial. Nah, yang seperti apa? Yang secara nyata dia mendeklar dan juga menyatakan keberpihakannya. Kita tidak merujuk kepada produk-produk tertentu, akan tetapi orang bisa melihat, kabar bisa diperoleh, aktivitas pihak mana, kalau toh terkait dengan pelaku usaha mana yang secara nyata memberikan dukungan baik secara politik, secara sosial, dan juga secara finansial dalam aktivitas agresi terhadap Israel tersebut. Pak Asrorun, ketika tidak ada list produk yang dimaksud dan Anda kemudian menyerahkan ini kepada masyarakat untuk mencari informasi sendiri, ada kekhawatiran ini justru jadi bola liar. Bagaimana dengan ini, Pak? Saya kira masyarakat sudah paham ya, mana yang pada wilayah muamalah secara umum, mana yang berada di dalam wilayah i'anah alal maksiyah. Apa itu i'anah alal maksiyah? Menolong, berkolaborasi, bahkan melakukan komprador dengan aktivitas yang mengarah kepada agresi Israel tersebut, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kalau misalnya sekarang ada list beberapa produk, mungkin juga Anda mendapatkannya tersebar di media sosial, ada bermacam-macam. Lalu bagaimana kita harus menyikapi itu sekarang, Pak Asrorun? Misalnya katakanlah ada sebagian besar produk itu kemudian masih ada di rumah kita atau memang tidak ada pilihan lain gitu loh. Itu yang paling memungkinkan untuk dibeli saat ini bagaimana? Ya, jadi ada dua hal yang harus dibedakan yang seringkali rancu di tengah masyarakat. Misalnya ada produk yang disertifikasi halal ya oleh Majelis Ulama Indonesia. Apakah kemudian penyelesaiannya dengan mencabut sertifikasi halal tersebut? Tentu harus dibedakan antara sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan terhadap ingredient dan juga proses produksi dengan pemanfaatan.
belum tentu yang halal secara zat, secara material, dia boleh digunakan. Contoh kasus lah misalnya, ini barang sudah jelas halal, tetapi pada kondisi orang tertentu bisa menyebabkan penyakit. Maka barang yang halal tadi menjadi tidak boleh dikonsumsi. Nah, konteks ini adalah ketika ada pelaku usaha yang secara nyata memberikan dukungan terhadap agresi Israel, maka akan berkonsekuensi kepada setiap rupiah yang kita bayarkan untuk kepentingan pembelian barang tersebut, keuntungannya akan digunakan untuk kepentingan menghilangkan nyawa masyarakat Palestina yang tak berdosa. Maka kalau kita tetap menjalankan aktivitas perdagangan tersebut, berarti kita berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap aktivitas genosida dan atau agresi Israel tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai i'anah 'alal maksiyah, menolong atas aktivitas maksiat. Akan tetapi jika misalnya ada produk yang tidak secara langsung berkaitan dan juga tidak ada declare, tidak ada informasi bahwa itu memberikan pendukungan terhadap aktivitas Zionisme, aktivitas agresi yang dilakukan oleh Israel, tentu tidak masuk di dalam fatwa ini. Oke, Pak Asrorun, ada sudah suara dari asosiasi pengusaha yang agak khawatir dengan fatwa ini jika berlangsung dalam jangka panjang yang kemungkinan bisa mengancam keberlangsungan dari mereka yang bergerak di bidang retail yang kebetulan terasosiasi dengan beberapa brand besar yang kemudian diduga mendukung Zionisme, mendukung agresi Israel di Palestina. Apa jawaban Anda atau bagaimana memastikan bahwa ini sama-sama baik, jadi aktivitas mendukung gerakan Free Palestine berjalan tapi juga kemudian tidak mematikan mereka yang bergerak di bidang-bidang itu. Bagaimana ini bisa menemui titik tengahnya, Pak Asrorun? Prinsipnya kan kita menghendaki perdamaian. Prinsipnya kita menghendaki kemerdekaan. Prinsipnya kita menghendaki hilangnya penjajahan, kemudian perebutan wilayah tanpa hak. Saya kira itu menjadi komitmen dan juga prinsip kita bersama. Akan tetapi secara faktual bisa jadi kita harus memilih di hadapan pada pilihan-pilihan yang kemudian beresiko. Maka dalam konteks ini, maka memilih berada di dalam perjuangan kemerdekaan Palestina harus diambil sekalipun melahirkan risiko ekonomi secara jangka pendek. Tetapi yang perlu diingat bahwa ketika ada risiko itu, ada hal besar yang hendak kita tuju. Bagi kita, pengen semua happy. Bagi kita, aktivitas menuju kebaikan dan pemihakan terhadap kemerdekaan Palestina itu tanpa mengorbankan banyak orang. Tetapi di sisi lain ketika harus memilih, maka kita harus memilih mencegah adanya Rp1 untuk didistribusikan di dalam aktivitas muamalah, tetapi rupiah yang kita belanjakan itu berkontribusi di dalam menumpahkan darah saudara-saudara kita di Palestina tanpa hak. Saya kira itu bagian dari pilihan. Di samping tentu ketika kita masih berdebat soal resiko-resiko jangka pendek tadi, sementara kita tetap berada di dalam upaya satu barisan dengan kelompok pelaku usaha yang secara terhadap Israel, tentu ini tidak bisa dibenarkan. Karenanya sejauh mana itu bisa bertahan, ya sejauh mengingatkan sekaligus juga menghentikan agresi Israel terhadap Palestina. Ya, Pak Asrorun, selanjutnya apa yang akan disarankan oleh MUI, terutama kepada pemerintah supaya bisa lebih mendorong
diplomasi lebih kuat lagi, terutama mendorong katakanlah negara-negara Islam besar di dunia untuk bisa betul-betul menekan Israel menghentikan serangan di Palestina? Yang pertama, Presiden dan juga Menteri Luar Negeri sudah memainkan peran yang sangat bagus merepresentasi kehendak mayoritas bangsa Indonesia yang cinta damai, yang mendambakan perdamaian abadi, dan juga berkomitmen untuk menghilangkan penjajahan di muka bumi ini dengan berbagai langkah diplomasi, termasuk juga dukungan untuk kepentingan kemanusiaan yang sudah dilaksanakan di Palestina. Beberapa waktu yang lalu, Presiden mengirim bantuan kemanusiaan dari masyarakat Muslim Indonesia, dan hari ini terinformasi sudah bisa sampai di Gaza untuk dimanfaatkan guna kepentingan kemanusiaan. Pada saat yang sama, Presiden juga menjalin komunikasi saat pertemuan dengan Presiden Amerika yang diduga memiliki permisivitas atau setidaknya memberikan dukungan terhadap aktivitas agresi Israel. Momentum itu bisa dioptimalkan untuk kepentingan penyampaian pesan bangsa Indonesia dengan dua modalitas yang luar biasa. Modal yang pertama aksi bela Palestina yang diikuti oleh jutaan warga bangsa Indonesia yang berasal dari lintas profesi, lintas agama dengan satu komitmen Free Palestine. Kemudian modal yang kedua adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perwujudan perdamaian di Palestina. Dua modal ini saya kira bisa menjadi modal sosial bagi Presiden untuk berdiplomasi dengan Presiden Joe Biden dan juga masyarakat internasional. Oke, baik, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Besok atau pekan depan akan bertemu dengan negara-negara OKI dan mudah-mudahan bisa memberikan hal yang konkret yang bisa dilakukan, termasuk juga kita lihat perkembangan soal bagaimana masyarakat merespon fatwa MUI ini. Pak Asrorun Niam, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih. Tidak hanya di Indonesia, aksi boykot terjadi juga secara internasional. Dan rekan saya Bram Herlambang akan menjabarkannya untuk Anda. Oke, terima kasih Putri. Ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi paling tidak ada 6 negara lain terutama di Arab dan juga Timur Tengah yang sudah melakukan boykot terhadap sejumlah produk-produk yang disebut berafiliasi dengan Israel, Amerika Serikat atau negara-negara yang kemudian mendukung invasi ini. Dan bicara soal boykot, memang akibat dari serangan Israel Palestina yang masih terjadi, lebih dari 10.000 warga menjadi korban meninggal dunia. Kini publik bahkan tadi MUI sudah mengeluarkan fatwa memboikot sejumlah produk yang disebut berkaitan dengan Israel. Lalu apakah langkah boikot ini efektif dan juga bagaimana kita menyikapinya? Kami sudah merangkumkannya untuk Anda. Kami akan mulai dari apa itu kemudian yang disebut sebagai boikot. Dalam perspektif ini, maka boikot dimaknai sebagai gerakan berhenti membeli produk dari perusahaan Israel ataupun internasional. Kalau kita bicara internasional, maka bisa jadi ini yang bercabang atau kemudian ada franchise di sejumlah negara yang salah satunya mungkin adalah Indonesia yang kemudian mendukung atau menormalisasi. Nah, ini menjadi penting. Normalisasi adalah mendiamkan atau menganggap serangan genosida terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel ini adalah sesuatu hal yang normal. Ini juga menjadi poin penting dalam gerakan boikot kali ini, yaitu terhadap kejahatan maupun genosida Israel terhadap Palestina. Kemudian, paling tidak kami merangkum dari BDS Movement, ini adalah sebuah gerakan boikot, divestasi, dan juga sanksi, gerakan global begitu yang ingin mensanksi Israel terkait dengan invasi ini, mengatakan target boikot itu paling tidak diklasifikasikan atau diklasterkan menjadi 4. Pertama adalah boikot konsumen, ini adalah boikot terhadap produk-produk yang sebetulnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan sebagai konsumen yang menikmati produk-produk yang terafiliasi dengan Israel maupun pendukung negara-negara tersebut. Dan ini juga biasanya disebut sebagai boikot utama. Mengapa kemudian utama? Karena menurut BDS Movement,
boykot utama adalah mereka ataupun perusahaan-perusahaan yang kemudian mensupport secara langsung atau kemudian melakukan kerjasama secara langsung sehingga dananya, support keuangannya itu bisa langsung membantu pemerintah Israel melakukan invasi dan juga serangan ke Gaza. Kemudian berikutnya adalah boykot divestasi. Ini diperuntukkan kepada lembaga maupun kemudian pemerintah untuk melakukan pemutusan kontrak atau kerjasama atau mencabut investasi yang sudah dilakukan sehingga sumber pendanaan dari kerjasama antar negara ini bisa menghambat Israel dalam sumber pendanaan dalam serangan-serangan tersebut. Kemudian tekanan sosial, ini salah satu yang bisa kita lakukan juga sebagai masyarakat, ini biasanya terkait dengan produk-produk digital begitu yang sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan kita tapi juga terdampak atau mungkin berdampak pada keuangan dan sumber pendanaan Israel dalam serangan dan juga invasi tersebut. Yang terakhir adalah boykot organik. Ini yang juga bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Ini menarik karena disebut sebagai organik. Biasanya ini terjadi secara natural dari masyarakat kita dan biasanya pada produk-produk food and beverage yang memang dekat dan bisa kita ganti dengan sejumlah substitusi produk-produk lain selain dengan produk yang dimaksud berafiliasi atau terafiliasi dengan Israel. Berikutnya, apakah kemudian ini cukup berdampak? Ternyata cukup berdampak karena dari sumber yang sama kami melihat ternyata paling tidak ada angka di sini 315 triliun. Ini disebut oleh BDS Indonesia akibat dari salah satu perusahaan yang bernama Veolia. Ini merupakan perusahaan Amerika Serikat dan juga Eropa yang kemudian ditekan oleh masyarakat melakukan pemutusan kontrak atau hubungan kerja dengan pemerintah Israel sehingga akhirnya menarik dana investasinya sebesar kurang lebih 315 triliun rupiah dan ini menjadi salah satu kerugian bagi pemerintah Israel. Bahkan BDS Indonesia mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun saja di salah satu studi yang mereka katakan dan mereka publikasikan itu bahkan mengatakan hampir sekitar 750 triliun rupiah ini bisa ditarik atau kemudian tidak didapatkan oleh Israel dalam kurun waktu 10 tahun akibat dari boykot yang kemudian berdampak secara tidak langsung atau kemudian berdampak panjang pada sejumlah organisasi ataupun produk-produk internasional yang menarik diri dari Israel. Nah, bicara soal boykot jangan cuma mengikuti kata orang atau kemudian mengikuti tren yang ada atau FOMO begitu ya. Karena boykot sebetulnya kita harus cermat dan juga mengetahui apa esensi, apa yang kita tuju dan juga apakah tepat sasaran produk yang kita boykot. Nah, kita harus melihat di sini cek dan recheck ini menjadi penting karena kita harus mengetahui secara jelas apakah benar produk-produk yang kemudian kita sangkakan atau kita duga itu menjadi atau terafiliasi dengan Israel itu benar memang adalah produk franchise ataupun produk yang berhubungan dengan Israel atau tidak. Atau jangan-jangan ini kemudian hanya tuduhan atau hoax yang tersebar di media sosial. Maka ini menjadi penting. Kemudian fokus. Mengapa kemudian fokus? Ini berkaitan dengan masalah boykot utama yang saya jelaskan pada slide berikutnya. Karena ketika kita fokus maka akan jelas boykot kepada perusahaan apa misalkan atau produk apa misalkan sehingga tidak tersebar dan ini harapannya ketika fokus pada beberapa atau kemudian yang memang terafiliasi dan mendukung gerakan invasi Israel ke Gaza, maka ini akan tepat sasaran dan berdampak. Harapannya tentu adalah mereka bisa menarik sejumlah dukungan keuangan dari pemerintah Israel yang akhirnya berdampak pada agresi militer tersebut. Kemudian tanpa kekerasan, ini menjadi penting ketika kita melakukan boykot, maka tidak membeli, tidak menjual ulang ataupun mempublikasikan, tapi juga bukan dengan kekerasan, artinya tidak merusak gerainya, tidak merusak pabriknya, tidak memusuhi mereka-mereka saudara kita dalam negeri yang juga bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga ini menjadi poin penting. Nah harapannya ketika semua ini sudah dilakukan, maka ini akan menjadi gerakan global yang berdampak seperti yang kita harapkan pada penjelasan di slide-slide sebelumnya tadi. Kemudian ini yang menarik, yang tadi rekan saya Putri Yunitas juga membahas dengan MUI, yaitu fatwa ini sudah keluar. Selain kemudian dua poin, yang pertama adalah mendukung dengan dukungan keuangan yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan juga diplomasi melalui OKI dan juga PBB. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan semaksimal mungkin menghindari transaksi. Nah ini menarik tadi
MUI mengatakan apa yang bisa kita lakukan. Ini menjadi highlight yang menarik karena paling tidak apa yang kemudian bisa lakukan pada level manapun tempat kita berada, ini paling tidak mungkin bisa menunjukkan di mana posisi atau standing point kita berada. Apakah mendukung Israel dan juga Palestina. Dan yang terakhir, ini menarik seperti yang ditanyakan Putri tadi, negara mana saja. Paling tidak dalam rangkuman yang kami lakukan ada 6 negara, Timur Tengah dan juga Arab Saudi. Ini ada Turki, Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, dan Mesir. Dan paling tidak dari ke-6 negara ini, kesemuanya hampir memiliki satu atau kemudian varian produk yang sama, yaitu food and beverage. Ini menjadi salah satu target boykot, paling tidak di negara-negara ini. Dan yang menarik adalah ketika terjadi boykot terhadap produk-produk makanan dan minuman yang terafiliasi dengan Israel ataupun Amerika Serikat begitu, ini akhirnya menaikkan atau menjadi potensi kenaikan penggunaan pada produk-produk lokal atau UMKM setempat. Dan ini juga masih pertanyaan, apakah kemudian ketika kita perlakukan di Indonesia, maka produk UMKM dan lokal kita, seperti apa yang terjadi di negara-negara lain ini sudah bisa mensubstitusi apa yang kemudian kita boikot dan tidak kita gunakan dan dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan juga kebebasan Palestina dari serangan Israel.